Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi sebuah informasi terbaru mengenai rekrutmen P3K yang kemungkinan akan diadakan tahun ini atau tahun depan ya, yaitu mekanisme P3K terbaru. Nah, ada sebuah informasi Sobat sekalian, bahwa seperti ini ya judulnya. BKN menyampaikan info soal P3K model baru. Jangan kaget. Nah, ada judulnya kayak gini dari salah satu media sosial, itu JPNN ya. Jadi infonya kurang lebih kayak gitu. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa ada info yang beredar bahwa akan ada model baru P3K. Kira-kira rekrutmennya itu semakin mudah atau semakin sulit ya. Nah, kita akan lihat isi daripada ini kurang lebih seperti ini. Jadi sobat sekalian, telah beredar sebuah kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini baru kabar yang beredar ya sobat sekalian. Nah, solusi itu bahwa ada perubahan mekanisme menyelesaikan masalah tersebut. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia atau yang biasa disingkat ya FGH NLPSI ya, yaitu Ibu Heti Kustrianingsi, bahkan menyebutkan isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir katanya. Nah, berkembang isu bahwa P3K bukan lagi ASN. Nah, ini ada isu yang waduh luar biasa ya. Katanya P3K itu katanya bukan ASN lagi nih. Padahal kalau di undang-undang kita tahu bahwa P3K itu adalah ASN. Jadi ada ASN itu yang CPNS atau PNS itu serta P3K. Kemudian sobat sekalian, pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui bahwa memang ada perubahan mekanisme P3K. Namun dia enggan membeberkan detailnya. Alasannya, hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi pemuda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Nah, kayak gitu ya. Nanti aja supaya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju, kata Bima Haria Wibisana. Dia menegaskan P3K tetap ada, tapi dengan pengaturan yang berbeda katanya. Mengenai isu bahwa P3K model baru ini menghilangkan statusnya sebagai ASN, dibantah Bima. Jadi memang ada perubahan ya dari mekanismenya, namun status P3K itu tetap ASN sesuai dengan undang-undang yang ada. Sampai orangnya bilang gini, nggak bener tuh katanya. P3K ya tetap ASN. Kan ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tegasnya. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi gitu sobat ya, memang ada perubahan terkait rekrutmennya, mekanismenya ya. Tapi kalau statusnya masih tetap. Jadi yang ada perubahan cuma mekanismenya. Atau cara perekrutannya ya. Mungkin lebih canggih lagi gitu sobat sekalian. Nah, seluruh BK, BSDM, dan BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru P3K ini. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada. Jadi, ini Pak Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa sebenarnya BK, BSDM, serta BKD pun itu nggak punya info, serta nggak punya wewenang untuk menjelaskan. Jadi, kalau ada info yang beredar, jangan dulu dipercayai sepenuhnya gitu ya maksudnya ya. Nah, sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemuda Kota Seluruh Indonesia atau yang biasa dikenal dengan APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN, sudah ada titik terang katanya. Nah, disebutkan bahwa baik pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB, Azwar Anas, dan PLT Kepala BKN yaitu Bima Haria Wibisana serta Asosiasi Pemuda seluruh
pemuda itu sudah sepakat dengan opsi penyelesaiannya. Jadi sebenarnya ini sudah digodok baik-baik sehingga menghasilkan keputusan bersama gitu ya sobat sekalian ya. Nah, menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Nah, ini ya. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan P3K masih menjadi polemik. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum atau DAU. Nah, bagian biaya ini sangat penting. Nah, akan pembagian antara porsi pusat dan porsi daerah. Nah, katanya ya gitu ya. Wah, jadi kalau ada pembagian dari pusat sama daerah, kira-kira gimana ya? Apakah nanti hasilnya lebih baik atau lebih gimana? Nanti sobat bisa lihat sendiri nantinya, karena ini masih sejenis wacana ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi terbaru ini terkait P3K adalah akan adanya mekanisme model terbaru P3K. Untuk susah atau lebih mudahnya kita belum tahu, karena nanti kita akan lihat sendiri setelah memang sudah di launching ya. Sekarang bahkan masih belum dibawa ke DPR katanya. Kemudian terkait adanya isu bahwa P3K itu nantinya nggak jadi ASN lagi, itu adalah nggak benar. Menurut Pak Bima Arya Wibisana itu nggak benar ya, karena P3K secara undang-undang masih ASN. Jadi kayak gitu sobat sekalian, mudah-mudahan informasi sederhana ini berguna buat sobat sekalian. Terima kasih banyak sudah mampir dan bahkan bisa menonton video ini. Semoga video tentang info-info terbaru P3K ini bisa bermanfaat serta berguna buat sobat sekalian. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.